Itu Yamada level 9999. Oke. Gue nonton juga itu. Gue nonton itu, Yeah. bro. Is that good? Is that good or mid? It's mid. Basically lu gak suka sama anime romance cowoknya pecundang. Iya, Oke. jelek Udah, dan that's pendek. That's it. Gak usah tuh tarik ulu. How to approach. Udah. Jadi ada cowok emo. Jelek. Shut the fuck up, bro. Shut up. Jelek. Bro, Pendek. let me explain, bro. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Nah, jadi hari ini kita ngebahas apa, Cak? Kita mau bahas anime Sotoy, apa? 10 anime romance. Enggak sih, sebenarnya ada 15 anime romance. Ya. Yang katanya menurut artikel ini, menurut Anime Hunch, dia itu memberikan 15 anime romance terlucu, termanis of all time. Langsung jadi ini kado avocado. Pasti aku digoreng-goreng lagi nih. Kita lihat aja. Karena di sini kita ada satu orang yang tidak biasa, yang kita ada di sini kan biasanya kita bertiga, Yeah. ada atau Dika gitu kan. Nah, di sini ada Emma. Nah, Oke. yang orang-orang nggak tahu di sini adalah Emma tuh kayak orang yang Clueless. romantically tragic gitu. Gak, gokil. You mean anjir. Ya, I mean nothing gitu lah pokoknya. Ya, intinya gini, aku mau tahu dulu dah sebelumnya. Pengalamanmu dalam menonton anime romance supaya kita bisa ngejudge gitu. Karena Yeah. motoku adalah dalam membenci sesuatu kita harus passionate, harus di reset dulu. Iya. Nah, jadi sebelum kau membuat aku marah dengan beberapa statementmu yang aneh, jadi aku harus tahu statementmu di awal supaya oh wajar dia berpikir seperti itu gitu. Jadi kebencianku berkurang. Gue suka-suka aja, seru aja ditonton. Tapi walaupun it's like cliche and cringe, it's just fun to watch. Kayak gimana gue nonton drama Korea, kayak seru aja. Oh, gila seru. Seru kok, seru. Terus seru. tipikal anime romance yang biasanya bakal kau tonton tuh yang gimana? Misalnya kayak cowok jelek jatuh cinta ke cowok cakep. Yang anime romance terakhir gue nonton itu Yamada level 9999. Oke. Gue nonton juga itu. Gue nonton itu, Yeah. bro. Is that good? Is that good or mid? It's mid. Gue sebagai cewek nontonnya kayak ih seru banget gini. Tapi other than that, if you see the story Ya. in depth, It's mid. it's mid. It's nothing. It's Nothing, bro. Soalnya kayak nih cewek ngapain anjir diem doang, like go chase the guy man. Bro, go chase the guy you heard. Gak straight to the point menurut gue. Iya. Kiwi ya. Sama kayak Blue Box. Biar sama. Juga. Nah kayak Tapi gitu. agak Tapi cringe bedanya juga si Kiwir cowoknya jelek. Iya bener sih. Aku ngerasa kayak bener kata Emma, cringe. sama, anime Ichikir romance juga. cringe, bro. Jadi kayak seru-seru aja. It's fun to make fun of it. Jadi Oh, ya. makanya gue seneng nontonnya. Oke, karena kita sudah mendengar tadi Emma selera anime romance-nya kayak apa, sekarang kita tanya Hasan. Oi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Hasan apa Parah banget. masuk Hasan? Paling suka tentu Bokuyaba, bro. Tipikal, bukan judul. Bentar, Oh, Bakuyaba sorry. kayak gimana nih? Jadi ada cowok emo. Jelek. Shut the fuck up, bro. Shut up, Jelek. bro. Pendek. Let me explain, bro. Let me explain. Iya. Oh gue tahu. Jelek kan? Cinta dulu. Jadi dia sering lihat cuni, animenya. dia kayak aku psikopat, aku ingin ngenakain si cewek ini padahal dia Jijik suka. gak sih Emma? Oh Sundere. Bukan gitu. sudah Cuni aja Cuni Iya, dia bio. Cunibyo aja sih. Kenapa lo suka? Karena lo kayak gitu ya? Lo benci-benci Ocha padahal lo suka. Shut the hell man. Enggak, maksudnya gini, itu interesting karena perjalanan karakter Ichikawa Iwa. itu tuh ada yang Cuni yang nggak tahu perasaannya apa, lama-lama dia belajar gitu, terus jadi man. Awalnya dia nggak berani buat ngobrol, buat confess, tapi akhirnya dia berani buat Ya itu confess jadi atau bahkan kayak berani ngedekat ke Ini ceweknya tinggi bukan? cewek. Iya, ya, cewek tinggi. Oh model. Iya. Oh iya itu anime yang gue suka. Gue lupa judulnya apa itu, ada progresnya. Iya, ya kan, Kayak bener awal kan? cewek, ini apaan sih nih cewek gak jelas. Iya, bener kan?
Tiba-tiba makin lama ada progres. Dia peka banget orang. Iya kan? Itu yang Iya, gue suka. itu Ata. Itu gue baru ingat, itu bagus. Iya, bagus kan? Stres. Tahu gak sih ada progresnya ceweknya juga apa ya kayak biasa aja, mereka berdua biasa aja kan. Iya, Makin awalnya lama makin makan. suka progres. Stres. Yang bagian ku suka tuh waktu ada cowok lain mau minta lainnya si cewek. Iya. Terus dia kayak ngelempar sepeda gitu buat ngehalangin. Iya itu lucu banget sumpah. Lucu bro. Kayak beneran peka banget. Big bro. Kayak Stres. karena dia tahu ceweknya gak nyaman. Iya, lu. Tapi saking dia gak beraninya, itu namanya cowoknya kayak punya social anxiety gitu gak sih? Iya. Iya. Gue paham, soalnya gue dulu punya, Ca. Makanya lu bilang gue stres. Stres. Minta maaf. Gak mau. Gak. Gue paham, karena dia gak berani deketin orang yang has no courage to. Gue paham lah pokoknya. Iya, How iya. he feels, karena gue pernah di posisi itu. Jadi Tuh, Ca. daripada dia ganggu gitu ke ceweknya, ya udah he did something. Iya. Menurut gue itu effort sih, still. Stres. Oke. Wah, This girl. bro, 3 versus 1, come on. Ayolah bro. Bro. Enggak. Lu nonton dulu. Enggak mau. Udah cukup. Udah cukup. Dia belum nonton. Dia belum. Udah sampai Kayak episode berapa doang episode itu 3. Kacau. Enggak mau geli. Nah sekarang di sini kan ada anime hench udah. Kok gue gak ditanya sih? Ya udah, apa tipe anime apa itu apa, Cak? Ya deh kita tanya. Ayo kita menghadap kok. Ayo. Sekarang Ocha, apa anime romance kesukaannya yang Apa tuh, gimana Ca? tuh? Yamada level 999. Yang Tapi kan yang lama kan? Itu yang lama. Nah, gue tuh sukanya yang kayak ini apa? Cowoknya itu dingin gak mau disukain gitu, dingin kayak apa sih gitu. Oke, yuk. Ada salah satu ada tuh anime baru kalau nonton apa namanya? Yang ini apa? Biksu gitu. Menda kawaii Mendakawa. Mona kawaii itu. Berarti lo suka Aoharu Ride kan cowoknya dingin-dingin gitu. Aoharu Ride itu cowoknya bukan dingin, cowoknya red flag itu. Agak Coba Red. Enggak kalau Aoharu Ride itu menurut gue romansnya romans yang serius. Kalau maksudnya gini, kayak mereka kan pacaran terus habis itu cowoknya tiba-tiba ngejauh karena masalah keluarga dan lain sebagainya. Yeah. Terus kayak cowoknya itu ngasih sinyal seakan-akan kayak gue suka sama lu nih. Gue ini lu, ayo kita balikan gitu. Tapi ada waktunya kayak si cowok tuh tiba-tiba ngejauh, literally kayak nggak jelas tiba-tiba ngejauh kayak gitu. Yang Jadi salah kayak si DC kayak ceweknya cowoknya nggak terlalu pelin-pelan menurut gue kalau Aoharu Ride itu. Walaupun memang kayak kalau ada apa-apa dia pasti bakal kayak protect gitu kan. Apalagi kalau ini tolong editor masukin ya, ada scene yang di kereta. Ini kalau misalkan bareng gue siapa sih nama cowoknya? Ini ada yang Ko. Ada bareng gue yang ketinggalan di sekolah, tapi Ko-nya udah naik kereta tuh. Terus dia kayak ngomong di pikirannya kalau misalkan nanti Ko turun berarti gue nggak jadi move on. Tapi kalau misalkan Ko tetap di kereta dan nggak turun, gue bakal lupain perasaan gue. Dan ternyata pas dia buka mata Ko turun gitu kayak. Terus dia bilang ayo kita ambil di sekolah kayak gitu. Itu scene terkenal banget sih. Cuma menurut gue Ko itu terlalu red flag. Nah gue tuh nggak bisa tuh nonton anime gitu. Karena gue kesel. Pokoknya gue suka lah semua anime yang kayak cowoknya itu kayak hard to approach. Tapi kalau yang tarik ulurnya, lu ingin anjing Blue Box sampai episode 24 kagak ada progres. Jadi ini kok suka nah itu gue nggak tarik suka. ulur. Nggak, gue nggak suka. Hard to approach apa? Jadi mana? Hard to approach itu dalam artian tuh kayak memang awalnya dia hard to approach, tapi lama-lama tuh cowoknya tuh jelas gitu mau Enggak kemana. itu maksudnya apa? Tarik ulur ya? Enggak, kalau tarik ulur itu tuh maksudnya gini, kayak perasaannya tuh udah common tapi selalu ada momen yang kayak ngegangguin gitu loh. Karo-kari. Kayak karo-kari sejenis karo-kari gitu. Oke, Nah itu tuh gue gak suka banget sama yang kayak si Ko itu, dia nggak jelas tarik ulurnya. Nah itu gue gak Bener suka. sih, emang Mending dari awal dia kayak enggak, gue nggak mau, tapi lama-lama mau dibanding kayak gue mau terus tiba-tiba nggak mau, nggak mau kayak gitu. Itu bikin kesel sih nontonnya. I think that's the point of the anime. Iya emang. Iya, tapi gue nggak Makanya suka. ceweknya Emosi gue. sama cowok lain kan jadinya. Apa ya? Cewek main karakternya. Main karakternya? Iya, dia jadi cuma cowok lain. Nggak tahu. Sama cowok. Oh, lo lain. nggak baca manganya ya? Enggak. Spoiler. Ayo, Sorry. lanjut Jadi, kita ke listnya. jadi pada dasarnya tipikal anime kesukaannya Ocha adalah apa yang tidak merefleksikan dia di dunia nyata. Berarti dia basah. Mimpinya Ocha. Iya. Iya, setuju gue. Oke, yuk. Gua tuh hard to approach. Nah, Susah. di sini ada anime Hans ya dan dia bikin
artikel tentang 15 anime romance yang lucu gitu kan. Aku bakal di sini ada 15, cuma aku bakal bacain beberapa aja. Iya. Anime-anime yang aku asing dan mungkin kalian tidak, anime yang menurutku nggak asing dan menurut kalian juga mungkin nggak asing. Dan aku bakal ceritain beberapa. Oke. Nah, yang pertama ada anime dengan judul Tsukigakure. Pernah dengar tapi Kalian apa? pernah denger nggak anime? Yang mana gambarnya lihat? Ini Tsukigakure. Boleh lihat gak yang mana? Oh, belum pernah nonton. Oh enggak, belum pernah. Oh iya, gue pernah lihat tapi nggak pernah nonton. Nah, basically Tsukigakure itu cerita tentang anak SMP. SMP apa? SMA ya? Jadi ini romance bener-bener vanilla. Kayak ini orang baru pertama kali pacaran. Dan udah kayak naik turunnya pasangan, ada bosennya, ada sama-sama senengnya, udah kayak gitu doang sih basically. Cuma bagaimana cara penulisnya bikin ini anime, menurutku sangat-sangat apa ya, manis gitu. Kayak iya aku mau kembali ke masa lalu, kayak gitu, bikin perasaan kayak gitu. Lebih manis mana sama itu Takagi? Ini lebih ke arah realistis sih. Karena di akhir Takagi nggak cerita, realistis. Gue harus nonton nih. mereka tuh dilihatkan kalau mereka udah nikah dan punya anak gitu. Jadi sampai kayak ending gitu. Dan lagu endingnya juga enak banget sih. Jadi aku ngerasa ya it's a good show. Takagi nggak realistis. Enggak lah. Siapa juga? Ya, silakan nonton. Tipe gue banget, Tsukigakure, sangat ya. ini real life banget ya. Iya, ini cukup real life gitu dan menurutku cukup menyenangkan. Nanti gue tambahin ke watchlist gue dah. Iya. Nah. Banyak waktu tuh ya. Tapi emang yakin lo mau, Cak? Bukannya lo gak suka yang gak ada di dunia nyata gitu? Iya. Tergantung premisnya. Kalau cowoknya nggak pecundang gue tonton. Enggak, ini enggak pecundang. Basically lu gak suka sama anime romance cowoknya pecundang. Iya. Oke. Jelek Udah, dan that's pendek. That's it. Gak usah tuh tarik ulu. Hard to approach. Udah. Itu lu gak suka. Jelek dan pendek. Ya. Wah, kacau. Untung kok nggak jelek ya, Iya. tapi kok pendek nih. Kok pendek ya. Oke. Next apa lagi Gil? Selanjutnya ada Ore Monogatari. Oh, gua tahu. Tahu nggak Ore Monogatari? Tahu gua. Kayak gimana? Coba lihat. Ini Ore Monogatari. Oh ya, pernah lihat. Jadi cowoknya itu kayak baik banget kan? Iya, coy. Tapi gak ada yang suka sama dia. Iya, karena Cuman badannya salah gede dan emang gitu. Dan banyak yang suka sama temennya. Yang ganteng. Iya, temennya yang ganteng. cewek ini yang cuman that girl only accept him, right? Iya. Only one girl. Iya. Terus Iya, tahu. dia nggak tahu kan ternyata dia pikirnya ceweknya mau deketin temennya kan. Sahabatnya. Iya kan. Iya. Iya, Tapi padahal. ternyata mau ngedeketin dia. Iya. Dia. Ih, manis. Suka. Oh, pernah nonton? Enggak. Enggak. Nonton. Nonton. Enggak, gue mau nonton Oregai gue. Ore Monogatari jauh lebih ringan. Dan kalau aku sendiri sih ngerasa ini harus ditonton sih. Iya. Karena Kalau sama Masamune lebih ringan mana? Masa mune harus ditonton. usah ngapain? kenapa, anjir? Ini aja ngapain? Ini aja. Kenapa, Jir? Ada Masamune Kuno Revenge Iya. gitu. Dia tadinya gendut. Dia gendut terus habis itu Ditolak. jadi berotot gara-gara ditolak. Terus dia mau biar cewek yang nolak dia dulu Nyesal. nyesal. Apa Intinya nih? dia pengen Itu masa ceweknya yang masa dulu dia yang nolak dia pengen nembak dia tapi nanti dia tolak. Intinya gitulah. Iya. Lo bagus dong, revenge. Apa nih kayak Lukism gitu ya? Basically kayak gitu lah. Oke. Iya. Ya bahasanya tuh mimpi bahasa autor. Iya, dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya tidak semua dalam tanda kutip mimpi bahasa autor itu jelek. Jadi Ore Monogatari, aku sendiri sebenarnya suka sama gimana cara autornya nyeritain ada orang yang self esteemnya rendah sampai dia mengira orang yang mau ngedeketin dia itu ngedeketin sahabatnya. Iya. Padahal si Banget. cewek ini beneran suka sama si cowok jelek. Cowok gede tadi. Iya, bukan gua banget. Hah? Kau nggak suka? Tadi yang jelek banget sampai menganggap rendah dia sendiri itu gua banget. Tapi ada cewek yang mau deketin orang itu Enggak. bukan gua banget. Itu enggak gua banget. Kalau kau kenapa? Nanti akan ada masanya, San. Enggak tahu. Tungguin Kayaknya aja. sih nggak bakal. Kalau kau kenapa suka itu Animenya. Iya. Kau suka apa enggak? Suka Enggak. sih. Suka. Kenapa tuh? Iya, like you said, ringan. Ya seru aja untuk dinonton soalnya iya Cerita susah bahasa Indonesia, bentar gue mikir. Bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Nanti Yeah, Ria so- nggak subtitle. Gak apa-apa ya. So basically I like the story because like this guy is like different from his friend. His friend itu kan sahabatnya Ikemen. Iya. Iya. Ikemen banget, ganteng banget. Nah, of course karena his self esteem is very low. Ya udah, he doesn't think that this pretty girl wants him. Tapi kira maunya best friendnya. Tapi ternyata, wah,
nih cewek sukanya sama dia bukan sama yang cowok ikemen ini. Jadi kayak seru aja. Ya. Ya seru nonton cerita yang kayak gitu menurut aku ya. Ada adegan-adegan ya anime ini ada beberapa adegan menjengkelkan. Kayak Contoh? misalnya aku suka sama kamu gitu terus ada suara kembang api gitu kan. Iya. Ah sorry ngomong apa? Oh iya. Sorry ngomong apa tadi gitu. Gak kedengeran. Dan itu realistik bro. Itu realistik. Enggak sih. Gak realistik Lu sih. kalau misalnya nonton kembang api itu parah bro. Iya. Sakit. Timingnya gak realistik sih. Timingnya enggak realistik. Iya, timingnya sih. Timingnya. Nah, selanjutnya. Ini anime jujur, ini kesukaanku dan menurutku cocok banget lah buat ditonton. Judulnya adalah Apa tuh? I can understand what my husband is saying. Judul itu? Jepangnya Danaga Nani wo Iteru Kawakara Naiken. Apa itu? Nah, jadi basically yang terjadi di sini adalah ini cewek dan cowok jelas. Iya dong. Yang dimana si Cowok sama cowok. mereka ini nikah berdua kan. Si cewek ini normis dan cowoknya itu otaku parah. Jadi hubungan mereka itu dimana si istri mau mengerti sang suami dan suami berusaha menjelaskan dengan bahasa otaku gitu. Oh basically like yin and yang. Iya. Kayak beda interest. Jadi ada salah satu adegan yang kusuka itu waktu itu si suaminya bilang, aku suka sama cewek blonde. Berubah jadi blonde itu kenapa rambutnya jadi blonde karakter ceweknya. Ya menurutku lucu lah. Bucin. Bucin. Tapi ini anime bukan anime yang ke 20 menit 30 menit. Ini anime kayaknya 12-an menit gak nyampe deh. Oh singkat. Oh yang short. Oh berarti sama kayak ringan dong, ringan. salah satu ada anime romance yang menurut gue bagus. Itu ceritanya tentang cowok bartender nikah sama cewek kantoran. Oh iya. Tiap episodenya ada sepi buat minuman. Itu Iya. Itu lucu. Itu lucu. Apa itu namanya? Ada Aduh, namanya aku lupa. lupa. Jadi ya suaminya ngebikinkan koktail gitu buat Koktail istri. iya. Setiap istri pulang kerja. Itu lucu banget. Suaminya nganggur kan jadi. Iya. Kalau kalian tahu komen. Selanjutnya ada anime yang menurutku cukup oke Apa buat tuh? ditonton. Apa tuh? Dan dari list ini juga Snow White with Red Hair. Yes, I like that anime. Coba Bagus, ceritakan Snow apa yang White. kau suka dan kenapa? Gak tahu cowoknya ganteng dan ceweknya cantik. Bro, cerita tentang apa? Wanita, Cerita bro. tentang Snow White yang punya rambut merah. Kupukul kepalamu ya. Jadi ceritanya tuh nih cewek namanya Shirayuki. Iya, Shirayuki. Shirayuki ini dia lagi di in the village. Basically she is noticed by everyone karena rambutnya warna merah. Cuman dia doang yang rambutnya Iya. warna merah. Oh. Cuman kalau nggak salah tuh dia dikejar sama apa gitu, sama dibully Iya, atau gimana? aku lupa. Pokoknya dia dikejar Iya, pokoknya dia sesuatu dikejar gitu. sesuatu. Makanya she has to leave her village. Dia lari. Dia ke suatu village, terus tiba-tiba ketemu sama cowok yang namanya Zen ya. Iya sih. Aku lupa nama karakter cowoknya tapi Nama karakter cowok dia pangeran gitu. Iya pangeran gitu, ganteng banget. Terus tiba-tiba ya udah mereka connect and the story flows gitu loh. Ya jadi Tonton ah. jadi basically kayak Seru, cerita seru. kayak Snow White gitu Tonton kayak tonton ada cewek. Terus nanti makan apel nggak? cowok. Ada. Ada sih makan apelnya ada, cuma ada. kayaknya nggak sampai tidur. Iya nggak sampai tidur. Enggak, tapi ya menurutku ini oke. Snow White. Tonton, akan ku tonton. Salah satu anime yang cukup ku rekomendasikan kalau misalnya kau pengen baru masuk banget ke anime romance. Ya betul. Terutama kalau kau habis atau kebiasaan nonton drakor. Iya Aja agak. sih. Soalnya animenya panjang gitu, terus banyak ngomong. Iya. Banyak ngomongnya. Dialognya banyak sih. Oke, akan ku tonton. Seru. Uni opa bro. Lu apa dah? Apaan sih? Kamu nonton sampai habis ya? Aku nonton sampai habis. Itu Their Ada Relationship. season 2. Oh gue belum nonton lagi. Baru season 1 doang. Cuman kayak Their Relationship lucu banget. What do you think about Their Relationship? Progresnya. Progresnya sih aku Kecepetan ya tapi menurut lo? ya cepet sih. Cuma aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku meskipun progres mereka cepat, tapi kayak gimana cara mereka berdialog itu loh yang lucu, yang unik. Gitu. Benar setuju. Tapi kalau cepet juga make sense gak sih? Soalnya itu di era itu. Iya di era itu tidak banyak orang yang punya keunikan atau yang cakep. Iya. Nah, Jadi make sense mereka kalau mereka cepet suka. Satu sama lain. nah terus habis itu anime selanjutnya adalah Kubo Won't Let Me Invisible. Gak tau. Nah ini Ocha. First tolong time. Terlalu manis. ceritakan Cak. Lucu. Jadi ada cowok pecundang
Tapi Tuh enggak kan lo kan. Cowok pecundang. Oke, tapi cowok pecundang. enggak sejelek Iciwir. Desainnya biasa aja loh cowoknya loh. Sama Iya biasa aja. Kalau Iciwir jelek, ini biasa aja. Iya terus. Tapi ya gitu dia sering digodain, mirip-mirip Takagi gitu lah vibes-nya. Terus dia ngebantu cowok ini untuk berkembang gitu. Terus pernah ketemuan di taman pas liburan musim panas. Lucu sih. Oke, karena Oce ceweknya. tidak menjelaskan dengan baik, jadi akan kujelaskan dengan lebih baik ya. Oke. Tapi beneran cowoknya tuh kayak punya social ini emang ansos Sampai nggak bisa gitu. dilihat. Enggak ansos. Jadi basically gini, biar ku ceritakan. Kubo One Let Invisible itu bercerita tentang cewek populer, cewek yang top tier. pada Iya. Terus dia tuh kayak sekolah, kehadirannya princess gitu. kehadirannya nggak terdeteksi di kelas. Terus dia- si cowoknya itu. Dia ketemu sama cowok yang dimana cowoknya ini bisa dibilang gak Invisible. kelihatan. Gak ada dia pun nggak Oh, nggak ada masalah yang gitu. tahu. Dia Nggak ada gak yang pernah tahu. di absen, orang nabrak dia kayak nabrak angin, kayak Iya. orang gak sadar sama sekali sama keberadaannya. Bahkan orang-orang di sekolahnya itu menganggap kalau ketemu sama si cowok itu adalah lambang keberuntungan. God damn Dan bro. setiap hari si cewek ini, si Kubo itu ketemu sama cowok itu, yang berarti wah ini cewek beruntung. Iya. Gitu. Dan akhirnya karena itu mereka jadi dekat dan akhirnya ya jadilah romance. Iya, lucu. Cara menjelaskannya, Cah. Kenapa Ya, kok bisa lucu. kayak beruntung itu kenapa? Jadi kayak ada myth di sekolah gitu loh, kayak cerita-cerita. Kan kalau di sekolah ada 7 cerita Iya. apa gitu, 7 keajaiban sekolah. 7 mitos gitu. Iya, 7 mitos di sekolah dan si Mr. cowok Gepeng. ini Mr. Gepeng si ini cowok ini. Cowok ini ya. Dia termasuk ke dalam misteri Misteri sekolah. Tapi yang membawa keberuntungan. Paham. Mitos-mitos lah, mitos-mitos. Oke lah. Tapi aku bosan lucu. Kalau kata gue Lucu. terlalu manis jadi godong. Lu Enggak nonton kok, animenya? lucu kok this Nonton guy. gua. Kayak Lu suka? manis banget, terlalu cringe kayak elah ini gak realistik. Gimana contohnya ini. salah satu Enggak scene yang juga gue pengen sih. tahu sebelum Ada siapa ya namanya Yang terlalu manis tuh Takagi anjir. Takagi tuh manis Enggak banget. lah, Kubo manis banget bro. Takagi manis enggak? Biasa aja maksud gue. Takagi manis anjir. Takagi manis. Manis banget tapi Iya. gue masih bisa oke gitu. Apa satu scene yang Kubo juga ikonik sama. ya? Ya soalnya gue kayak nonton gak ya? Soalnya kayak biasa aja gitu denger ceritanya. Basically yang kuceritakan itu adalah salah satu scene yang paling ikonik Iya. di episode 1. Episode 1. Yang di anime itu. Nah, terus anime selanjutnya adalah tadi Takagi-san. Pernah nonton dong? Isan. Yang Pernah. jidatnya lebar. Iya. Bisa main TikTok tuh. Yuk kita main TikTok tuh. Yang Ayo. ini bukan sih yang cewek ponytail? Bukan. Dia Cewek rambutnya jenong. urai. Ceweknya jenong Cewek gitu. kayak gue. Poho, Oh ya tahu. Kenapa? Kenapa gue bilang poni? Karena gue mau jadi Takagi. Itu lucu banget. Iya kan lucu kan? Lucu. Lucu banget. Takagi yang Jailin lucu. terus kan cowoknya. Interaksi mereka berdua sih lucu banget. Takagi lucu ya emang sih. Itu anime suka Hasiri. ini old anime kan? Iya, wah. Old anime. Oke Tapi lah. ada aja yang bilang Takagi itu sampah. Heran. Siapa yang Siapa? bilang? Ada satu anomali mungkin di dunia ini Takagi itu sampah. Kenapa tuh? Jelasin lah. Ya karena mungkin terlalu unrealistik kali nggak ngerti juga. Unrealistic lah. Tapi kalau unrealistik emang benar. Tapi kalau sampah enggak sih. What do you mean by unrealistic benar? Takagi realistik bro. Enggak. Takagi enggak realistik. Enggak realistik sih. Enggak baik. Realistik sih anime. Biasanya Soalnya nggak- orang kalau digangguin kayak gitu lama-lama Marah. emosi dong, Emosi. marah dong. Emosi. Kalau dia beneran Bener. sabar Kalau dia banget, jadi gila. sabar terus jadi suka Sabar. gitu kan kayak. Gak make sense sih Iya, menurut gue sebenarnya. gak make Cuman sense. kayak- Tapi lucu gitu. Tapi Iya lucu, lucu. bagian partnya ngejailin tuh the fun part. Iya. Selanjutnya ada The Angel Next Door Spoil Me Rotten. Ini Ini mimpi basah banget sih. Apa? Kenapa? Iya. Mimpi basah. Ini- Kenapa mimpi tahu, basah? tahu. Iya kenapa mimpi basah? Gue mau ngasih. Gue drop di episode 7 kayaknya apa 6 gitu. Mimpi basah. Oh. Iya. Soalnya nggak menurut gue terlalu aneh. Kalau gak realistis tidak banyak yang realistis memang. Enggak, tapi maksudnya gini. Kayak dia bisa ketemu sama cewek yang literally angel gitu kan di sekolahnya. Iya. Terus ternyata mereka sebelahan, tetanggaan. Itu kayak Sebelahan di mana maksudnya? tetanggaan. Mereka Apartemen. tetanggaan. Oh, neighbors. Apartemen, Oke, oke. iya. Terus kayak ceweknya ini kayak open banget sama cowok ini. Terus sampai dimasakin gitu-gitu kayak terus tiba-tiba ketemu nyokapnya kan. Yang kayak nyokap kira, "Oh, kamu udah punya pacar. Oh, pacar kamu cantik." Kayak gitu padahal mereka gak ada hubungan apa-apa gitu. Kayak Itu tipikal terlalu anime banyak banget sih. iya, terlalu banyak Kalau anime kebetulannya romantis gitu loh. Terlalu kejadiannya tuh terlalu dibikin secara kebetulan gitu. Jadi kayak gue drop di episode 6 atau 7 gitu. Walaupun si udah siapa ketebak nama ya? Angel si ceweknya? Masiro. Mas Shiro tuh cantik banget memang, tapi kayak terlalu unrealistiknya tuh banget gitu loh. Jadi kayak
Udahlah gak gue lanjutin lagi. Nah, kalau mau gue persingkat lagi, cerita dari anime ini tuh kayak ada cowok dan dia itu mau tinggal jauh dari orang tuanya. Terus habis itu ada cewek yang basically dia kabur dari keluarganya. Nah, kebetulan karena si cewek ini kabur dari keluarganya, jadi duitnya agak tipis. Nah, jadi mau nggak mau dia harus sharing makanan gitu, harus masak sendiri apa segala. Nah, si cowok ini kehidupannya nggak sehat, makan makanan instan mulu apa segala, makan kombini mulu gitu kan. Jadi suatu saat mereka ketemu di sebelahan gitu dan akhirnya si cewek awalnya ketemu ini, di taman. Aku mau mempersingkat. Oh iya. Jadi si cewek cowok ini ketemu dan akhirnya kayak mereka buat perjanjian. Ntar nanti ku masakin ya, ntar bahannya aku yang beli, kau yang masak. Kau bisa datang ke rumahku. Dan ujung-ujungnya si cewek ini sampai ngebersihin rumah apa segala gitu. Jadi kayak win-win solution dong. iya, basically kalau aku ngeliatnya kayak agak dijadikan pembantu tapi di sini sama-sama mutual gitu, si ceweknya senang, si cowoknya juga senang. Iya, oke. Oke lah. Ya, Kayaknya gue gak akan nonton. Ya aku juga males buat nonton sih sebenarnya. Cuma Vanilla banget sih. ya terlalu vanilla dan terlalu banyak kebetulannya. Iya terlalu banyak kebetulannya. Gampang ditebak ya scene-nya Iya. gitu loh. Soalnya kayak dari yang literally stranger terus tiba-tiba kayak unexpectedly si mamanya, gue udah mendrop tuh pas mamanya si cowok itu kayak ngira, oh ini cewek kamu ya gini-gini ya, kayak ih apa sih gitu, kayak langsung maksudnya kayak maksa banget gitu dibikin momen kayak gitu, makanya gue udahlah aku langsung gue drop tuh. Dan terakhir adalah anime Tonikaku Kawaii. Ini kocak sih. Tonikaku Kawaii itu tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Tonikaku Kawaii itu betul. Baru ketemu terus nikah. Nikah terus Nah, biar aku Aku ceritakan. sering lihat cewek terus ini. kabur. Iya. Sempet ini kan banyak yang Iya, banyak yang suka nih si Iya. sama si Iya. cewek. Jadi ceritanya kayak gini. Ada cowok yang dimana dia ini jenius mampus, ya kan? Suatu hari Iya. dia Seku. ngeliat ada cewek yang anjir ini cewek cakep banget, datengin gitu kan. Pengen didatengin tapi entah kenapa dia mau datengin terus ketabrak bis. Terusnya dia meninggal. Tapi dihidupkan lagi sama cewek itu. Maksudnya dirawat sama cewek itu. Dan tahu-tahu si cowok itu bilang, "Ayo kita nikah." Gitu. Iya. Yang ngajakin ceweknya kan? bentar gimana ceritanya tabrak terus Cewek, hidup. ceweknya yang ngajak. Ceweknya punya super powers gitu. Enggak sih. Saya sih nggak tahu. Enggak sih. Ketabraknya fatal banget gak? Iya, jadi dibawa ke Palanya rumah bocor, sakit. Palanya bocor. Iya. Udah kayak gitu. Terus di tengah-tengah gitu si cowok apa cewek pokoknya ada ngajak nikah gitu ya. Ceweknya tiba-tiba ngajak nikah. Terus si cowoknya kan pinter mampus. Jadi dia izin dulu sama orang tua, "Mak, aku mau nikah," gitu. Iya, terus ya udah silahkan. Terus sama mamanya kayak, iya boleh gitu. Terus tapi diajak ke rumah dulu ya ceweknya gitu. Terus akhirnya ya udah kayak itu banget. gue mulai bingung tuh pas kayak gini. Anjir ternyata nikah semudah itu izinnya anjing. Ya emang nikah tuh semudah itu sebenarnya. Cuma Tapi mempertahankan mempertahankan pernikahannya itu yang susah. Dan mengasih makan Anak-anak. anak-anak dan istri atau suami Anda itu yang susah. Nah, Iya sih, basically benar. yang bikin anime ini Personal menurutku banget ya, tidak apa ya, tidak menjengkelkan adalah mereka bukan orang miskin ya. Itu yang Betul. pertama karena si Benar. nama karakter Nasa. cowoknya Nasa ini kerja. Iya Dan dia ini kerja. pinter banget. Dan dia pinter, iya jadi kayak berotak gak seku. menyusahkan gitu loh. Gak menyusahkan dan dia punya penghasilan. Jadi tapi mereka akhirnya kan mereka berdua tuh tinggal di satu apartemen yang cuma ya apartemen Sepetak studio gitu. sepetak gitu. Tapi mereka hidup dengan bahagia. Iya mereka bahagia. Absolut. Jadi ini anime vanilla banget sih, Vanilla vanilla banget. dan lucu aja Dan gitu ngeliat kecepatan. interaksi. Nikahnya cepet banget bro. Nikahnya cepet. Kalau Iya. lagi gabut kayaknya seru untuk ditonton sih. Iya, aku- Ada season 2-nya juga BTW. ada season 2 open. Untuk Menurutku worth it. Worth it. Oh. Worth it. Worth it. Nah, dan itu aja beberapa anime yang menurut anime Hans cocok untuk ditonton. Bukan maksudnya cocok ya, tapi yang the cutest Iya, of the all cutest time. and Ada satu yang lucu time. banget tuh, yang my ex is my stepsister. Di sini tapi nggak ada. Iya tapi itu lucu Kan banget. kita ngomongin artikel orang. Harusnya dimasukin tuh lucu. Nggak, maksudnya itu step sister bro. Nggak demen gue. Kecuali domestic Nakanojo. Ya. Personal. Aku kan. nggak suka sama apa ya, Sweet Home Alabama gitu. Iya. Nggak suka. sama. Kecuali Kan mereka kan- domestic Nakanojo. Sama Nggak, sister nggak ada leveling. Gak ada sedarah anjir. Not related by blood BTW. Kalau kayak gitu demennya domestic Nakanojo, kalau nggak sister leveling itu udah peak. Dah. Sister. Sister leveling bro. Ya udah itu aja dulu, bersama di sini aku Akil Bedak. Aku Ocha Foundation. Hasan Parfum. Emma Maskara. Hai. Dan itu aja dulu untuk Waktu Indonesia Wibu. Woo. Dan untuk
Kita semua Stay clean and sound.